Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya doain mudah-mudahan bisa lebih bermanfaat, bisa tawaf di Ka'bah, bisa sa'i di Safa Marwah, bisa ziarah ke makam Rasulullah, pulang-pulang bisa beli tanah, punya rumah mewah-mewah, punya mobil megah-megah, punya mantu anak lurah, yang belum nikah bisa nikah, yang udah nikah bisa nambah. Jangan tapi juga nggak habis. Kita hati seluruh hati. Amin ya Rabbal. Si Fatimah makan sekuter. Mana suaranya? Si Fatimah makan sekuter. Belinya di Pabuaran. Dan ceramah yang ganteng. Si Fatimah makan tebu. Kurang kompak si Fatimah makan tebu. Yang pentingin Bang Udin. Ada Bang Udin. Ini jamaah ibu-ibu cantik-cantik mirip ya si Andin. Makan ikan sepat bareng Bang Mamat. Moga-moga kita dapat syafaat Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Sallallahu ala Wa
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril karim wa sirri sanni bisair asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama-tama yang sama-sama kita muliakan, ini ngabsen dulu ya Bu, ngabsen dulu. Bil khusus tadi Bapak Lurah kita yang sudah memberikan sambutan tadi Pak Lurah ya, doakan mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat, dan tak lupa Bapak RW, Pak Sony, Walida, ada Pak RW, ada Pak, mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat, panjang umurnya, berakhir dirawat bulan seminggu. Amin. Mudah-mudahan beliau selalu barokah. Amin ya Rabbal. Khusus Ketua DKM Pak Mukhtar, ada beliau. Kita doakan Pak Ustadz, mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat, panjang umurnya, dimudahkan rezekinya. Dan tak lupa para pemuda dan taruna, para panitia, ketua panitia khusus Ustaz Taufan, mudah-mudahan beliau juga selalu sehat walafiat. Dan juga ibu-ibu majelis taklim, ini majelis taklim apaan? Al-Ikhwan yang cantik-cantik, yang cakep-cakep, yang pakai seragam yang luar biasa. Ngomong-ngomong udah lunas sampai ini. Baru. Yang ngomong sama Pak Ketua DKM. Ya. Yang luar biasa yang saya banggakan dengan tim Malawisnya. Ini luar biasa Malawis seperti ini. Ini jangan salah Pak, belajar Malawis kepak-kepak itu tangan sampai kapal. Betul nggak Bu? Sampai bengkak, betul. Tapi jangan dipraktekin kalau lagi sama suami ya Bu. Nanti yang ada suami ada bonyok. Ini luar biasa, kita doakan makin kompak, makin barokah, sehat walafiat. Amin ya Rabbal. Dan tak lupa ketua RT, ada Pak RT. Kita doakan Pak RT juga biar sehat walafiat. Karena di dalam masyarakat kita butuh RW, butuh R. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Mau bikin KTP yang dicari RT, bikin kakak yang dicari, bikin surat kematian yang dicari RT, motor hilang yang dicari RT, kawan judi yang dicari RT. Wah coba, makanya ketua RT dan doakan beliau selalu sehat walafiat. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Para jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih sama-sama berkumpul dalam rangka melaksanakan Maulidun Nabi dengan penuh harapan semoga kita mendapatkan syafaat khutbah dari baginda besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan atas karimah junjungan alam baginda besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiada manusia yang paling sempurna kecuali baginda besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya. Iya, bapaknya di A. Bu. Lebih kompak, Bu. Pak. Ya. Nggak mau kalah. Jadi dipaksain, Bu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Kurang kompak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya katakan, ini kalau dalil diawali dengan perintah, jika engkau mencintai aku, maka fattabi'uni, ikuti Rasulullah, maka niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ulama tafsir sepakat bahwasanya firman ini menjelaskan tentang cinta, perintah cinta kepada Rasulullah. Bu, Bu, Pak, Ibu cinta sama Rasul? Cinta nggak? Lebih cinta Rasul apa suami? Bapak, Bapak cinta nggak sama Rasul? Cinta. Cinta sama istri? Cinta. Wah, kalau akibat takut sama istri. Alhamdulillah kesempatan ini saya bisa silaturahim ke masjid ini. Tadi ngebut naik motor dulu, karena kalau bawa mobil takut gak keburu. Karena bulan Maulid, alhamdulillah para kiai, para ustadz berkah. Saya sampai hari ini belum pulang ke rumah. Kayak Bang Toib, kulkas sampai nggak bisa ditutup. Kulkas sampai nggak bisa ditutup. Kulkas sampai nggak bisa ditutup. Bukan kebanyakan berkah, engselnya rusak. Naik motor kemarin, niatnya mau pakai gamis. Cuman kalau naik motor pakai gamis kelihatannya kayak Batman. Makanya udah pakai ini aja, selesai. Bu, lanjut sampai jam berapa ini? Jam maghrib. Jadi kalau kita bicara tentang cinta, kan ada yang pepatah mengatakan hidup tanpa cinta maka malu deh. Terus sekali hidup tanpa cinta. Oh begitu. Apalah. Jadi kalau kita bicara masalah cinta, jelas kata Rasul, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak akan sempurna imannya seseorang kecuali aku lebih dicintai daripada orang tuanya, daripada anaknya. Bu, bu, berarti Rasulullah pengen lebih dicinta, betul tidak? Sekarang saya mau tanya, kalau suami bisa nggak ngajak ke surga? Tergantung. Kalau suaminya petak, betul nggak? Sholat kagak, lewat kagak, ngaji kagak, nyalain orang iya.
Biasanya mancing, mancing. Ada orang mancing kan nggak bisa maju. Orang mancing nggak bisa maju gitu. Istri bisa nggak ngajak ke surga? Tergantung. Tapi kalau ibu-ibu di sini insya Allah boleh ketara tampang-tampangnya tampang surga semua. Mukanya bersinar, masya Allah bersinar kelihatan kena lampu. Tapi kalau Rasul bisa nggak ngajak ke surga? Bisa. Belum nanti yadkhuluna jannah illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah. Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Kata Rasul, seluruh umatku pasti masuk surga. Tapi ada yang gak mau masuk surga. Siapa ya Rasulullah? Dia yang gak mau taat kepadaku, bahkan gak mau mengikuti perintahku, bahkan repotnya lagi tidak mau menjalin silaturahmi. Alhamdulillah. Tapi yang sebaliknya, dia masuk surga adalah orang yang taat kepada Rasulullah. Bu, kenal sama Rasul? Kenal sama Rasul? Kenal di mana? Kenal sama Rasul? Kenal di mana? Ayo. Pak, kenal sama Rasul? Kenal nama? Namanya? Ngelihat nggak perlu? Betul tidak? Cinta sama Rasul? Mana bukti? Ini. Nah, dalam peringatan Maulid Nabi, bentuk cinta kita kepada Rasul. Maaf Pak, jangankan Maulid Nabi, anak kita ulang tahun kita bela-belain buat kita rayain. Betul apa betul? Kita beliin hadiah, beliin kue ulang tahun, kue sampai tinggi bener, dinyalain lilin. Betul apa betul? Sambil nyanyi happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Tiup lilinnya, ditiup lilinnya, mati kita prokin. Betul apa betul? Lebih utama Rasul apa anak? Rasulullah. Tadi saya bilang anak belum tentu bisa bawa ke surga. Tapi kalau Rasulullah sudah pasti bisa bawa kita ke surga. Pengen masuk surga? Pengen masuk surga? Pak, pengen masuk surga? Pengen enggak? Pengen masuk surga? Maka cinta dulu sama Rasulullah. Betul apa betul? Betul apa betul? Kalau kita lihat dari mana bukti cinta kita, salah satunya adalah peringatan Maulid Nabi. Kenapa kita bilang cinta sama Rasul? Maaf, Rasulullah memperjuangkan umatnya luar biasa. Bahkan Rasul pernah ketika Rasul mau berdakwah sampai di kubur, di tembok berdarah-darah, bahkan sampai Rasul pernah nyuapin orang Yahudi buta, padahal Rasul lagi dihina, tapi Rasul tetap nyuapin. Masya Allah, Masya Allah. Sampai ada yang benci sama Rasul, ditengokin sama Rasul. Masya luar biasa. Jadi kalau kita bicara akhlak Rasulullah, nggak sanggup kalau kita ikutin akhlak Rasulullah. Betul apa betul? Maka kita hanya bisa mengikuti, mencontohkan akhlak Rasulullah. Betul apa betul, Bu? Betul apa betul, Bu? Rasul itu Masya Allah
bukan manusia biasa, tapi manusia yang sangat luar biasa. Setuju nggak? Memang Rasulullah itu manusia, tapi bukan sekedar manusia. Makanya Allah menjadikan Rasulullah itu manusia supaya kita selaku manusia bisa meniru sesama manusia. Tapi manusia yang dimana Rasulullah bukan manusia biasa. Rasul butuh tidur, betul tidak? Tapi tidurnya Rasul, matanya merem, hatinya tidak tidur. Rasul tidurnya dikit, beda sama kita dikit-dikit tidur. Rasul makannya dikit, beda sama kita dikit-dikit. Oh, pada lagi begas, kadang-kadang kan saya mah coba nama ibu-ibu, kenapa ibu-ibu harusnya makan, betul. Apalagi kalau ngaji, masya Allah, lapisan masuk tas. Ada cucur masuk tas, ada gemblong masuk tas, ada dodol masuk, sambil ngobrol. Bener. Kadang-kadang ngaji masih ngomongin orang, ada yang begitu. Mudah-mudahan nggak ada ya. Sambil ngomong orang siapa, orang si Siti, orang apa, kemarin ini belum lunas buat. Lalu tahu ada sampai gede-gede. Kayak jawab kalau masuk ke kasar dia begitu. Lo tahu dari mana? Kemarin kita belum masih buat lagi juga belum kita gitu. Kayak lagi bisa masuk ke kelas. Raya ngomong lagi, kamu tahu dari mana? Kemarin waktu itu emang begitu. Kayaknya ini rada-rada lembek nih. Rada-rada keriput. Pas dipegang ujung tangan nenek. Saya dulu punya orang tua sama gitu. Orang tua saya demen ngaji. Sampai setiap hari ngaji dibawa tuh berkat. Ternyata berkat itu doa. Ini makanan-makanan yang begini kan didoain, betul apa betul? Sodako bukan? Ada yang mubazir? Gak ada. Walaupun nanti ada sisa, tapi itu masih sodako. Kenapa? Karena masih ada semut, masih ada binatang yang lain. Betul apa betul? Makanya di berkat-berkat ini anak cucu suruh makan. Anak cucu suruh pisang bawa tas. Nanti pulang jangan lupa kasih pakai pisang itu. Berarti ngomong pisang yang mana? Pisang maulid karena berkah. Jadi kalau air saja didoakan jadi apalagi makanan yang didoakan pasti jadi Jadi jelas. Maka kalau kita bicara tentang cinta sama Rasulullah, jauh cinta kita sama Rasul. Rasul lebih cinta terhadap umatnya. Sampai ketika beliau mau menjelang wafatnya, yang dikatakan bukan istrinya, bukan anaknya, bukan bapaknya, tapi dia mengatakan umatku beda kalau kita. Kalau kita mau mati dua-dua nyebutin begitu, benar-benar bahwa ini kucing ngumpul sini, bapak mau meninggal ini kayaknya. Entar di sini kalau ada berbuat di sana, kalau saudara ada kontrakan, jangan berjual. Emang apa bapak kontrakan berjual kecil tak belum. Masih dipikirin kan? Rasul yang dipikirin umatnya. Bagaimana nasib umatku nanti di akhir zaman ketika aku tidak ada? Ya Rasulullah, andaikan engkau tidak ada, maka siapa yang harus aku ikuti? Sahabat. Sahabat nggak ada, siapa lagi ya Rasul yang harus aku ikuti? Tabi'in. Siapa lagi ya Rasul? Tabi'in.
sampai tahu. Kemudian ditanya lagi siapa lagi ya Rasul? Waliullah. Banyak wali, ada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Abu Hasan Asy'ari, Syekh Umar Al-Maturidi, Syekh Junaid Al-Baghdadi, sampai ada Syekh Abu Hasan As-Sadili, sampai ada Syekh Saman. Banyak manaqib-manaqibnya para wali, betul apa betul? Wali itu. Andaikan wali tidak ada siapa lagi ya Rasul? Ikuti ulama. Ikuti ulama. Kalau kita pikirin Rasulullah begitu cinta sama kita, maka jelas seberapa jauh cinta kita sama Rasul. Dalam rangka peringatan Maulid Nabi, ini adalah bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Lanjut Bu. Lanjut Bu. Maka orang tua kita dulu tidak ngajarin. Makanya Masya Allah Bu, orang tua kita udah ngajarin dengan apa? Dengan cara bagaimana kita mencintai Rasulullah. Salah satunya banyakin baca sholat. Betul tidak? Banyakin baca sholat. Bahkan saking luar biasanya, jangankan kita, Allah, malaikat tidak puasa, tidak zakat, tidak haji, tapi Allah malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Bahkan saking luar biasanya, solawat dijadikan rukun sholat. Bu, ini dengerin awalnya sih. Lanjut. Apa? Apaan? Ya, ceramahnya lanjut. Tadi ngomong apa lagi? Bacain sholat. Di mana rukun sholat? Lagi tasyahud akhir. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala alihi sayyidina. Itu rukunnya. Andaikan gak ada kalimat Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, tidak sah sholat. Masya Allah, Masya Allah. Saking luar biasanya sholawat. Makanya jelas adanya Rabbana, adanya Marawis kan dipakai buat sholat. Betul apa betul? Betul apa betul? Dulu Rasulullah ketika datang di Yathrib disambut sama penduduk Ansor menggunakan apa? Dulu namanya apa dulu namanya? Belum ada Rabbana, belum ada NMAX, belum ada yang kemarin, belum ada handphone. Dulu pakainya itu dulu namanya cap itu tabungan. Jadi disambut dengan kalimat Jangankan marawis baca Quran
azan pun kudu pakai lagu. Coba kita lihat kori-kori kita yang azan pakai lagam. Andaikan gak ada lagam, kagak enak bu. Betul. Azannya anak muda pakai lagam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enak gak bu? Coba besok kalau malam sini suruh azan gak usah pakai lagam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kira-kira saya yakin masjid pasti ramai. Ngomong dulu ada kesurupan, betul. Hidup butuh seni, betul apa betul? Betul. Andai kan tanpa seni, kaku, betul nggak bu? Betul nggak bu? Ini dipakai buat sholawat, maka niscaya nanti tangan ibu sampai kapalan itu bakalan dapat syafaat. Makanya besok banyakin kapalannya. Ini sejarah. Jadi tidak ada yang istilahnya ketika orang hidup tanpa seni yang tidak bisa. Dulu banyak penyair-penyair yang bahkan bentuk cinta sama Rasulullah. Salah satunya Rabi'ah Al-Adawiyah. Itu orang, beliau itu selalu mengungkapkan mengagungkan Rasulullah dengan syair. Masya. Kenapa? Karena jelas dikatakan laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aqla, andaikan tidak ada engkau ya Rasulullah niscaya tidak akan aku ciptakan alam semesta ini. Ternyata Allah pengen menciptakan kita lantaran pengen nyiptain Nabi Muhammad. Masya. Bu. Apa? Kalau tidak ada Rasul berarti belum ada alam semesta. Makanya luar biasa Rasulullah itu bukan manusia biasa. Keringatnya Rasul saja jadi obat. Tradisi orang dulu sahabat kalau Rasul keringetan diolah pakai anduk diminum jadi obat. Saya kalau keringetan ikut lagi minum pakai anduk. Insya Allah obat agak ini iya. Ada sejarahnya Rasulullah ketika hijrah dari Mekah menuju Yastrib, mampir ke satu gua yang namanya gua Hiro, gua Sur. Tiba-tiba sahabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq tersengat binatang. Di situ belum ada apotik, belum kimia farma, belum ada. Tapi tiba-tiba Rasulullah itu lukanya sembuh. Masya. Ibu juga sama. Kalau itu berada gorengan aja saya bilang. Ya Allah. Semoga boroknya. Bu. Lalu dari situ dari mana dikisahkan lagi bentuk cinta sama Rasulullah? Yaitu dari kisahnya Salahuddin Al-Ayyubi. Dulu ketika umat muslim sedang lemah motivasinya, akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi menceritakan tentang kisah Rasulullah supaya membangkitkan motivasi umat muslim. Masya. Dilanjut lagi oleh seorang raja yang bernama Raja Irbil Mujafaruddin Al-Kaukabri pada abad ke-7 ngadain maulid Nabi. Gak tanggung-tanggung, diundang seluruh ulama, diundang anak yatim, diundang para fuqara, dibacain tentang maulid Nabi, dibacakan sholawat Nabi, sampai nyembelih onta sebanyak 1000 onta.
Masya, ini kira-kira potong lengkap berapa sih? Ayam juga kagak. Bayangin. Sampai ditanya tuh raja, hai raja, sampai segininya kau melakukan maulid Nabi? Ditanya, aku melakukan ini tidak sebanding dengan perjuangan Rasulullah untuk umatnya. Masya, tuh, itu raja ngomong gak sebanding dengan pengorbanan Rasulullah, dengan cintanya Rasulullah kepada kita. Masya, masya. Maka wajar kalau kita cinta sama Nabi sebagai bentuk adanya maulid Nabi. Di dalamnya banyak sekali kebaikan. Satu, dibacakan Al-Quran. Betul-betul. Dibacakan tentang salawat. Betul-betul. Dibacakan tentang maulid, simpul surah, at-tiba, bahkan berjanji dibacakan semua, sampai dibacakan juga tentang kisah Nabi dan terakhir mendapatkan ilmu agama. Betul apa betul? Baik tidak? Maka jelas ini sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah dengan penuh harapan semoga kita mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad. Baginda Nabi Muhammad. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Lanjut. Terus. Semangat. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya mau tanya, cinta sama Rasul? Ini lebih semangat. Cinta sama Rasul? Cinta sama Rasulullah? Kalau cinta, maka sama-sama yuk kita kompak, kita jaga, sama-sama membuktikan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Dari mana kita bisa tahu Rasul? Tidak lain dan tidak bukan dari ulama. Dari ulama. Betul apa betul Bu? Makanya jelas kalau kita merasa cinta, nih Bu, ada tanda-tandanya syarat-syarat orang yang mencintai Rasulullah. Kalau kita ambil dalam kitab Nurul Mubin karya Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim bin Asy'ari, salah satunya adalah yang pertama pada surah dzikruhu, banyakin nyebut namanya. Sehari ibu menyebut nama Rasul berapa? Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu Jibril ya. Dibaca 100 kali, kalau bisa 1000 kali, kalau bisa 1.000.000. Bisa 1.000.000. Bisa berapa? Enggak, 1.000.000. Ya tadi sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sholawat paling lama, makanya disebut sholawat zikir. Bu. Jadi kalau kita bilang suruh gira, suruh bahagia, jangankan kita Bu, kenal nama pamannya Rasul. Siapa? Ini saya mau tanya nih, pamannya Rasul siapa? Katanya cinta sama Rasul. Namanya Rasul tahu? Ada yang hafal sampai Adnan? Bu, Pak, hafal sampai Adnan? Katanya cinta. Bu, jangan lihat dari Google. Kalau yang hafal sampai Adnan, saya kasih duit. Serius ini kamu saya sampai Adnan, kalau sampai Adnan deh, sampai Murok. Katanya cinta. Siapa yang tahu nama Rasulullah sampai Murok? Katanya cinta. Bu,
Bu, maju ke depan. Ayo. Yang penting maju deh, urusan bisa ada apa? Ayo, siapa yang bisa? Ayo. Sampai dulu. Ayo. Ada yang bisa? Ayo. Bu. Oh, tidak ada. Ini apaan tuh? Oh, ini apaan tuh? Oh, ini apaan tuh? Iya tahu nggak? Ini tuh apa ini apa? Iya, mama siapa bilang dodol? Ini duit dulu. Biasanya kalau di rumah apa duit? Nah, makanya Pak kalau nyari bini jangan nyari duit Pak. Bener, Pak. Duit kalau nyari dulu. Mana istri ngomong sama saya, Bi, gak punya duit, Bi. Maaf, ini lagi COVID, selama gak ada jalan, gak punya duit. Tapi Bi, tadi lagi benerin kitab, ada amplop di situ. Jangan dipakai. Emang apa? Itu namanya duit sial. Kok sial? Sial udah bawa obat itu ketemu dia. Dan coba itu. Bu, apa ini? Makanya kalau ibu-ibu mah masya Allah, sama duit ada beda. Benar benar, Pak. Benar Pak. Iya, masya Allah. Betul. Tapi jangan untuk perempuan kalau ngidam benci sama duit. Ada di sini kalau ngidam benci sama duit. Ini yang gue kasih duit 17,5 coba mau apa? Gue lagi benci sama duit. Kalau laki gila, alhamdulillah. Tapi kalau kita macam-macam minta ke dong, di 12 tahun minta ke dong, sama minta ke sapi. Istri saya lagi tidak mintanya ke sapi itu. Akhirnya saya nyari ke pasar Rokok, nyari ke Citayam, nyari ke Swalayan, ternyata ketemu juga ke sapi. Akhirnya ada di kebun ngomong saya. Saya naik ke pohon kecapi di bawah ke murid saya. Ketika saya mau metikin, itu murid ngomong, Kiai itu kecapi, Kiai itu kecapi. Mana kecapi? Itu 2 biji. Mana itu 2 biji lagi yang jauh, Kiai? Kalau ngomong, masya Allah itu kantongnya goblok. Bu, lanjut. Yang tahu saya kasih duit. Ini bukan riak, bukan pamer, tapi motivasi. Motivasi biar ibu tahu nama sanad Rasulullah. Ayo yang tahu baca. Pak, bapaknya dah. Pak. Saya maju, saya ambil sendiri. Ayo lanjut, siapa aja? Nggak usah, saya nggak nyampe hafal dulu, sampai sini nggak apa-apa, maju. Aras. Ayo maju. Ada. Bu, ayo Bu aja. Pintu saya bin Abdullah bin Kilab. Ini nama-namanya jangan masuk. Abdullah bin Kilab namanya. Abdullah bin Kilabnya. Ayo Bu. Ini. Bu. Lain. Bu. Ayo Bu, malu. Ayo, biar cepat. Yang tahu nama nasab Rasulullah sampai murah. Kalau nggak sampai murah nggak apa-apa dah. Ya. Siapa? Dia nomor sini. Bukan. Nama siapa? Izzuddin. Siapa? Izzuddin. Coba sebutin nasabnya Rasulullah. Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Kilab bin Murrah. Masya Allah. Masih apa lagi sampai Murrah terus? Enggak. Bisa balik lagi ya. Bin Murrah bin
Tititan. Jadi kembali dunia kemerdekaan kapal itu saya dari bid'ah sampai bid'ah. Nah, dapat tuh 50. Alhamdulillah. Tepuk tangannya. Jadi kalau kita merasa cinta sama Rasul, kenali dulu Rasulullah. Minimal hafal nasabnya. Mulai besok ibu-ibu ya, kalau bisa hafalin nasabnya Rasulullah. Ya Bu, ya Bu. Jangan dikit-dikit selfie, goreng tempe, selfie, goreng toge, selfie, goreng ayam, selfie, di kamar mandi, di mobil, di mobil dia mobil orang, boleh selfie, boleh. Jawab. Tapi hati-hati kalau melihat Mbak Google, lihat. Jangan sampai maaf salah berwudu. Karena kata Al-Imam Ibnu Sirin, wal ilmu din maqsud amman taquluna dinahu. Ketika engkau mencari ilmu agama, maka lihat dulu siapa gurumu, siapa sanadnya, nyambungkah sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW. Masya Allah. Bu. Apa? Ya, tidak ada kalau selama ini begini ya Pak. Apalagi kalau Bapak udah lucu bener, tawanya meringan bisa. Kalau udah serius begini, paham Pak? Paham Pak? Paham? Lanjut. Jadi kalau kita kupas Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, ini contoh sanad nih. Beliau punya guru yang namanya Syekh Khalaf Abdul Fadl, punya guru Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, punya guru Syekh Ahmad Zain Dahlan, punya guru Syekh Ahmad Ad-Dasuki, punya guru Syekh Ibrahim Al-Baijuri, punya guru Syekh Abdullah bin Sanusi, punya guru Syekh Muhammad Al-Razi, punya guru Syekh Abdullah As-Sarastani, punya guru Hujatul Islam Imam Ghazali, punya guru Syekh Abu Bakar Al-Baghdadi, punya guru Syekh Abdullah Al-Bakhdadi, punya guru Syekh Ja'far Shadiq, punya guru yaitu Sayyidina Hasan wal Husain. Sayyidina Hasan wal Husain punya guru yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib punya guru yaitu Rasulullah punya guru yaitu malaikat Jibril. Apa itu sanad. Jadi kalau kita ngaji harus tahu sanad keilmuan itu. Ya Bu, ya Bu, ya Bu. Apaan? Bisa. Satu, sering menyebut nama Rasulullah. Jadi ibu mulai besok kalau mau makan, mau apapun, mau dimanapun, jangan pernah lepas sama sholawat. Paham? Sallallahu itu gampang. Ya, satu. Yang kedua, tanda orang cinta sama Rasul adalah yang menghidupkan salah satu sunnahnya Rasulullah. Sekarang saya mau tanya di sini. Kalau kita ngikutin 100% sunnahnya Rasul, kita nggak sanggup. Betul apa betul? Rasul kalau makan ngunyah aja 33. Kita kalau makan ngunyahnya berapa kali? 2 kali. Alhamdulillah, betul. Rasul kalau makan saja itu 33. Beda sama kita. Pisang belum habis, menyaplok baik. Betul apa betul? Betul apa betul? Kalau Rasul dari makan aja kita nggak sanggup. Kenapa? Akhlaknya Rasul Quran. Betul tidak? Quran yang berjalan. Kalau kita nggak sanggup.
Makanya Rasul kalau makan sampai 33 kali. Rasul, masya Allah, akhlaknya luar biasa, nggak ada yang limit. Beda sama kita. Maka minimal ketika apapun perbuatan yang kita lakukan, jangan pernah lepas baca doa. Betul tidak? Betul tidak? Mau makan baca, habis makan baca, keluar rumah baca, kamar mandi baca, keluar kamar mandi baca, keluar pakai celana. Betul tidak? Sampai mau melakukan hubungan suami istri juga baca. Hafal doanya, hafal doanya, hafal doanya. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Lu gini mau dicaplok. Allahumma jadikan syaitan wajah ijib syaitan al-jaz. Nah, itu doanya Bu. Kalau bisa Ibu praktekin itu. Baca doa dulu. Kalau bisa sholat sunnah mutlak dulu 2 rakaat. Kalau bisa baca surat Al-Mulk dulu. Kalau bisa baca surat Al-Kahfi. Kalau bisa baca surat Al-Fatihah. Kalau bisa baca Yasin. Kalau pas mulai Allah boleh saya minum dulu? Dendam nih. Dendam nih aku dulu. Jahat dulu ya. Kalau pikirin kita cupang ini. Lanjut. Jadi yang kedua minimal jangan lepas baca doa. Orang tua kita dulu ngajari ketika istri lagi ngandung banyakin baca sholat. Betul tidak Bu? Cuma kan kadang-kadang zaman sekarang maaf lagi ngandung tidak tahu lagu. Itu lagu-lagu Bang Toy. Habis tuh anak lahiran dari pulang-pulang. Tapi orang tua kita dulu sambil subuh-subuh. Dongeng dong kepala, dong hujan di sini, dong anak siapa pakai kerudung, mata melirik kaki kesandung. Kontok padanya. Salatullah salamullah ala tidak mengaji matinya jadi memenuhi. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Ayo kita sembahyang itu perintah Allah. Siapa tidak sembahyang matinya jadi gentayangan. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Maka jelas man ahabba syai'an fafatura dzikruhu. Barang siapa engkau mencintai sesuatu apalagi Rasulullah, maka perbanyak menyebut nama Rasulullah. Jangankan kita Abu Thalib karena senang sama Rasul ketika Rasul dilahirkan memerdekakan budak.
saking bangga, saking senangnya Rasulullah dilahirkan setiap hari Senin diringankan siksanya. Betul apa betul? Betul apa betul? Halo. Ini orang-orang masih hidup apa lagi? Dia baik. Betul apa betul? Abu Thalib Senin diringankan kurang apa? Ya. Bu. Siapa bu? Benar nggak? Siapa? Abu Lahab diringankan siksanya setiap hari. Bayangkan. Kalau kita kupas dalamnya ada dalam firman Allah surat Al-Lahab. Ini kadang-kadang gampang bener Pak kalau dijelaskan bener. Kita bilang Abu Thalib itu Abu Thalib. Abu Lahab Abbas yada Abi Lahab. Apa lu? Apa? Coba sekarang saya tes ibu-ibunya dulu. Baca surat Al-Lahab. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Abbas. Bapak-bapaknya dia. Pak, itu sambung ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum. Amin, amin. Ya gimana itu? Banyak pengajian, masya Allah yang ditungguin mengatur Robbana atina ngaji nama-nama yang banyak Robbananya sudah juga Robbana atina fid dunya hasanah. Wah, lanjut bu, minimal baca dong. Jadi kalau kita lihat Abu Lahab saja diringankan siksanya setiap hari Senin, apalagi kita yang setiap hari sering baca sholat, apalagi kita yang mengadakan maulid Nabi, pasti insya Allah kita bakalan mendapatkan syafatul husna baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Amin ya robbal, amin ya robbal. Maka jangan pernah lepas, terutama sama ngaji, ya bu, ngaji sama guru yang sanadnya ilmunya jelas, insya Allah di sini juga guru-guru kita bagus sanadnya, belajar ngaji, ya bu. Bapak-bapaknya apalagi nih, tolong, yuk sama-sama kita kompak. Kenapa? Kata Imam Ghazali, kun kaliyanin wala takun kal kullain. Jadilah kamu bagaikan kedua tangan, tapi jangan jadi seperti kedua telinga. Maksudnya apa? Kalau tangan mah kompak, betul apa betul? Yang kanan gatel, kiri nggak pakai disuruh garukin. Benar nggak? Kiri gatel, yang kanan nggak pakai disuruh garukin. Dua-duanya gatel, megang mereka. Betul tidak? Kalau jalan pun enak, kompak. Kalau nggak mau ngalah, habis begini. Kompak tidak? Bangunan ini kokoh karena kompak. Kalbunjani yasuddu ba'duhu ba'dha, saling melengkapi. Maka jelas kalau seakan-akan kita saling kompak, insya Allah ukhuwah Islamiyah semakin jaya. Amin ya robbal, amin ya robbal. Yang jawab tutul akur sama bertawab.
Betawi. Karena kalau nggak akur kontrakan sepi. Yang Betawi kudu akur sama Padang, betul tidak? Karena kalau nggak akur repot. Ya, kudu akur sama Batak. Kalau nggak akur repot karena beban gimana? Benar apa benar? Kalau akur kan enak, betul apa betul? Kalau kompak kan enak, maka kita jaga semuanya untuk ukhuwah Islamiyah. Amin ya robbal, amin ya robbal. Yang berapa bu? 102. Yang ketiga, terakhir. Kalau cinta sama Rasul, maka cintai mukjizatnya. Apa mukjizatnya? Yaitu Al-Quran jangan diting. Maaf, zaman sekarang banyak Quran ditingnya. Akibatnya apa? Ngaji jarang. Bapak-bapaknya saya yakin pada ngaji kan? Ngaji ya? Ngaji pak? Ngaji itu ya tadi itu bisa sampai jawabnya kamu. Sampai ke ngaji dulu. Aku nyambungnya kemana juga angin ya. Saya bingung, jari Quran kagak ada itu. Ya, Masya Allah. Ngaji jangan didik. Gak orang tua kita ngajarin dulu. Bapak tabak, lalu domalu, baru pangkas roti domalu, kiru, Emang begitu nih ya? Benar apa benar? Sekarang udah mulai hilang. Maka tradisi seperti itu harus dihidupkan. Sebagai apa? Kalau kita cinta sama Rasul, jangan pernah tinggalin Quran. Belajar tajwidnya, belajar makhrajnya, belajar semuanya. Tujuannya apa? Supaya kita tergolong orang-orang yang mencintai Rasulullah. Amin ya robbal, amin ya robbal. Cinta sama Rasul. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mencintai Rasulullah. Amin ya robbal, amin ya robbal. Udah ya bu. Terus lanjut. Ini kepada efek kok kalau kita ini lagi terus baik. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang menjadi penting adalah bagaimana anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu nggak kenal sama Rasul. Jangan sampai anak cucu kita nggak bisa ngaji. Betul apa betul? Kalau kita meninggal dunia, harta tidak bisa bawa. Semua bakalan meninggalin kita. Kecuali amal perbuatan. Betul. Maka jelas tuh kata Pak Mairah, badan pun tak berharga, sesaat ditinggal. Apa juga Pak? Ya kan? Ya Allah Masya Allah. Ya kan? Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal. Anak istri tak lagi secepatnya jasad dipendam. Kalau jasad tidak dipendam, ini kan Masya Allah, lagunya serem. Maka jelas kita bersama-sama memperbanyak menyiapkan amal bekal kita untuk ke akhirat. Bu, boleh gak nyanyi? Boleh gak nyanyi? Sholawatan boleh gak? Nyanyi boleh, sholawat jangan didik. Nah, betul apa betul? Boleh bu, nyanyi boleh. Yang penting sholawat jangan didik. Makanya saya sempat lagu omak tuh. Kenapa lagu omak banyak dakwahnya? Melihat tokoh bawa ceret jadi lagu. Dan ceret. Anak muda naik motor ada lampu merah jadi lagu. Rentangan. Boleh gue ini. Bapak-bapak
nebang pohon pisang jadi lagu. Jangan ditebang. Jangan. Itu pohon pisang. Sampai ada orang lagi dikuburin, jadilah lagu tadi. Bagan muntah anak muda lagi begadang, jadi lagu. Begadang-gadang apa udah? Masya Allah. Ya, jadi pesan saya, yuk sama-sama kita tumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Kita perbaiki akhlak kita sebagaimana Rasulullah bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan." Sempurnanya orang beriman itu dilihat dari akhlaknya. Kalau akhlak kita makin baik, akhlak kita makin baik, maka insya Allah kemuliaan pun akan mengikuti. Orang mulia bukan karena ilmu, tapi orang mulia karena akhlak. Ya Bu, ya Bu. Mulai besok yang suka gosip, gosipnya dikurangi. Ya, ya. Siapa yang suka gosip? Insya Allah di sini mah. Insya Allah gosip itu. Benar. Sampai kemarin mau mati itu, masya Allah. Matinya matanya melotot, mulutnya mana? Gara-gara sering gosip. Ayo. Sering gosip, matinya matanya melotot, mulutnya mana? Emang mati begitu? Iya, mati yang bagus kan berat ya. Akhirnya datang ke rumah saya, ada yang begitu. Ini nampak. Ustaz, saya minta tolong. Apa kalau diri saya matinya matanya melotot, bedanya merah mengapa? Dulu ini sering ambil sesuatu. Akhirnya saya datang, Bu. Saya lihat, astagfirullahaladzim, benar. Saya pegang, saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah masih melakukan. Sambil saya ngomong, Ustaz doanya bagaimana dia? 2 kali saya coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz gimana sih doanya gak manjur juga? Bukannya gak manjur. Ini kan ada jawaban dikit pasti manjur. Ada yang bingung sih, pasti gagal. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Main merem. Jangan bikin malu gua. Boleh bikin. Lu kalau ngomong juga, udah ada yang dia bilang lah. Mungkin gue gara-gara ada tiga yang sama. Betul ya Bu? Maka kita minta sama Allah, mudah-mudahan nanti kita mati Rasul. Allahumma hawwin alaina fi syakaratin wal najatan wal afaidan. Allahumma tawwil umurana li ta'atillah. Kita panjang umur untuk bisa makin taat ibadah kepada Allah. Serembung kalau kita lihat. Jangan sampai kita mati suruh khotimah. Oleh sebab itu pesan saya ini penting. Kalau mau selamat hidup dunia, maka tadi yang pertama sering baca sholawat. Ikuti Rasulullah, ikuti para waliullah. Kemudian sering baca Quran, ngaji jangan didik, dan sholat jangan didik. Dan saya yakin masjid ini yuk anak muda semua gabung. Kalau gabung di masjid ini, insya Allah masjid makin barokah. Betul. Jangan sampai masjid isinya aki-aki. Betul. Gulung karpet aki-aki, koras kolong aki-aki, nabung beduk aki-aki, yang ajan aki-aki, yang komat aki-aki, yang
mati. Anak muda punya suara bagus aja, enak aja. Anak muda aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enak. Hati-hati aja. Begitu subuh-subuh, begitu itu itu yang ada ya habis dari nafas, ya habis dari nafas, ya kalau kira-kira bangun atau pulas, agak semangat betul. Maka ustaz-ustaz muda yang ada di sini yang menunggu, yuk terus siarkan. Jangan pernah pantang pengen. Yang punya anak di rumah, ajakin ngaji di situ. Yang punya tim pengen belajar tarawih, belajar di situ. Yang pengen belajar sholawat, berjanji, maulid dan sebagainya, ajarin di situ. Kenapa? Karena kita ingin syiar Islam terus berjalan dan masjid kita semakin kompak dan barokah. Amin ya robbal, amin ya robbal. Ya Bu ya, bisa Bu. Maka jelas dalam peringatan Maulid Nabi ini adalah sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Betul apa betul? Karena di dalamnya banyak sekali kebaikan. Karena tidak lain dan tidak bukan siapa yang bisa kasih syafaat. Jangankan kita Nabi Adam diterima taubatnya berkat tawasul kepada Rasulullah. Nabi Adam, ketika Nabi Adam diterima taubatnya, kemudian ditanya sama Allah, kenapa kok kamu bisa tahu nama Muhammad? Siapa Muhammad? Ketika Nabi Adam berkata, Rafa'tu ra'si 'ala aqwam al-arsi marduban. Ketika aku mengangkat kepalaku, kemudian aku lihat di ars, terdapat kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sehingga aku berpikir Muhammad pasti bukan orang biasa. Muhammad pasti kekasih Allah. Sehingga Allah menempelkan namanya bersama Muhammadur Rasul. Masya Allah. Betul tidak Bu? Betul tidak Bu? Maka saya berharap mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi ini menumbuh kembangkan rasa cinta kita kepada Rasul dan juga kita semakin kompak. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Sudah ya Bu? Mudah-mudahan bermanfaat. Doain saya. Besok saya mau ceramah ke Malaysia. Agak percaya? Saya buat walimatul kitab. Nanti begini. Kita tutup dengan salawat ya Bu. Bisa Bu? Ya sama-sama kita salawat. Allahumma salli ala sayyidina salatan turabi'u wa tunasidu
إذا كان هذا كافرا جاء ذنبه وتبت يده بالجحيم مقارنا حتى أنه في اليوم الاثنين دائما يخفف عنه بسرور بأحمد مما ظنوا بالعبد الذي طول عمره بأحمد مسرورا ومتى مواكدا. Abu Lahab saja bahagia senang karena kelahiran Rasul. Setiap hari Senin diringankan siksanya. Apalagi seorang hamba umat Rasulullah yang setiap hari dia bersolawat, dia membaca maulid, pasti akan mendapatkan syafaat uzma baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf ya ibu ya. Kalau banyak salah banyak kata, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ya, kalau ada yang mau undang, tinggal ketik aja nih. Ada kan? Ada ya. Memang ya. Kalau ada yang kelihatan berarti stres ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.